Kaum muslimin, rezeki kita sudah diatur dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita harus tetap berikhtiar untuk mencari rezeki tersebut. Namun tetap saja sekuat apapun kita berikhtiar untuk mencari rezeki, maka tetap saja ketentuan rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak perlu khawatir yang berlebihan akan rezeki kita. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali setelah diciptakannya arsy, air dan angin adalah qalam atau pena. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah." Kemudian pena berkata, "Apa yang harus aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Ibnul Qayyim berkata, "Fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya juga membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Renungkanlah keadaan janin. Makanan datang kepadanya berupa darah dari satu jalan, yaitu dari tali pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untuknya dua jalan rezeki yang lain, yaitu dua puting susu ibunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan untuknya dari jalan tersebut rezeki yang lebih baik dan lebih lezat dari rezeki yang pertama. Itulah rezeki air susu ibu. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rezeki tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka 4 jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu 2 makanan dan 2 minuman. 2 makanan yaitu dari hewan dan tumbuhan, dan 2 minuman yaitu dari air dan susu, serta segala manfaat dan kelezatan yang ditambahkan kepadanya. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah 4 jalan rizki ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membuka baginya, apabila dia hamba yang beruntung, maka dibukakan 8 jalan rizki. Itulah pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali dia berikan sesuatu yang lebih afdol dan yang lebih bermanfaat baginya. Dan itu tidak diberikan kepada selain orang mukmin. Karenanya dia menghalanginya dari bagian yang rendahan dan murah, dan dia tidak rela hal tersebut untuknya.
untuk memberinya bagian yang mulia dan berharga. Al-Fawaid halaman 94. Ingatlah, rezeki selain sudah diatur juga sudah dibagi dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang Dia kehendaki dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah memberi rizki kepada mereka sesuai dengan pilihannya. Dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka, dan Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang dinilai pantas untuk menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang dinilai pantas untuk menerimanya.